Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Bima Jasa Putra dengan NIM 2515 101064 dari program studi Ilmu Komputer. Pada video ini saya akan membacakan dan menjawab soal ujian akhir semester secara berurutan sesuai dengan yang diberikan oleh dosen pengempu. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat menggambarkan pemahaman saya terhadap materi yang akan dipelajari selama perkuliahan. Soal pertama, poin 1A. Soalnya, iman adalah suatu keyakinan dan kepercayaan dalam hati terhadap Allah maupun hal terkait lainnya. Dalam proses menelusuri kebenaran, sangat penting memilih sumber yang terpercaya dan valid, sehingga dapat memberikan pencerahan, petunjuk, dan penguat iman. Berikan ulasan saudara, didukung beberapa ayat dan bukti Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang merupakan firman dari Allah dan terjaga isi kandungannya hingga saat ini. Baik, jadi menurut saya, Al-Quran merupakan sumber kebenaran mutlak bagi umat Islam karena Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Bukti bahwa Al-Quran adalah firman Allah dapat dilihat dalam kandungan ajarannya yang sempurna, tidak bertentangan satu sama lain, serta mampu memberikan petunjuk bagi manusia sepanjang zaman. Dalil pertama terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dalil kedua terdapat dalam surah Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Dalil ketiga terdapat dalam surah Al-Fussilat ayat 42 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih tanzilum min hakimin hamid. Yang artinya, tidak ada kebatilan yang mendatanginya, baik dari depan maupun dari belakang. Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan dari Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Selain dalil Al-Quran, bukti lainnya adalah jutaan umat Islam di seluruh dunia menghafal Al-Quran dari generasi ke generasi. Hingga saat ini, isi Al-Quran tetap sama sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW lebih dari 14 abad yang lalu. Oleh karena itu, saya meyakini bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terjaga keasliannya dan menjadi pedoman hidup manusia sepanjang masa. Lanjut soal 1B. Deskripsikanlah cerita pengalaman pribadi saudara dalam menjalankan proses menemukan atau memantapkan keimanan dan kaitkan dengan 5 jenis hidayah. Jadi dalam perjalanan hidup saya, proses memantapkan keimanan tidak terjadi secara instan. Sejak kecil, saya mengenal Islam dari keluarga, belajar mengaji, melaksanakan sholat, dan mengikuti kegiatan keagamaan. Ketika beranjak dewasa, saya mulai memahami bahwa keimanan bukan hanya mengikuti kebiasaan, tetapi harus disertai pemahaman dan kesadaran. Saya mulai memperdalam ilmu agama melalui kajian, membaca Al-Quran, serta belajar dari para guru. Pengalaman tersebut dapat dikaitkan dengan 5 jenis hidayah. Yang pertama, ada hidayah gharizah, yaitu naluri yang diberikan Allah kepada manusia. Yang kedua itu ada hidayah hawas, yaitu petunjuk melalui panca indera. Yang ketiga itu ada hidayah akal, yaitu petunjuk berupa akal untuk berpikir dan membedakan yang benar dan yang salah. Yang keempat itu ada hidayah din, yaitu petunjuk agama melalui Al-Quran dan Sunnah. Yang kelima itu ada hidayah taufik, yaitu petunjuk khusus dari Allah yang menguatkan hati untuk tetap istiqomah dalam kebaikan. Melalui 5 hidayah tersebut, saya semakin yakin bahwa kehidupan harus dijalani sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala.
Lanjut ke soal nomor 2. Poin 2A. Pertanyaannya, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk memperbaiki akhlak umat manusia. Mengapa perlu diutus Nabi dan Rasul yang terakhir? Jelaskan pendapat saudara didukung ayat atau hadis yang sahih. Jadi, Nabi Muhammad SAW itu diutus sebagai Nabi dan Rasul terakhir untuk menyempurnakan ajaran para Nabi sebelumnya, serta menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Sesuai dengan dalil pada hadis Rasulullah SAW yang bunyinya, Innama bu'istu liutam mama lihal ahlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesolehan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Soal poin 2B. Berikanlah uraian tentang 1. 4 sifat Rasul, 2. kepribadian atau akhlak Nabi Muhammad SAW, dan yang ketiga, kisah dalam hidup Nabi Muhammad SAW yang menurut saudara paling berkesan. Jadi, saya menjawab dari poin yang pertama. 4 sifat wajib Rasul yang wajib kita ketahui. Yang pertama itu ada sifat sidik, yang artinya selalu benar dan selalu jujur. Yang kedua itu ada sifat amanah, yang artinya dapat dipercaya. Dan yang ketiga itu ada sifat tabligh, yang artinya menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia. Yang keempat itu ada fatonah, yang artinya cerdas dan bijaksana. Dari keempat sifat ini, yang menjadi teladan harus dicontoh oleh setiap umat muslim. Yang kedua, kepribadian dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai pribadi yang jujur, penyayang, rendah hati, sabar, pemaaf, adil, dan peduli terhadap sesama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Soal poin ketiga. Kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW yang paling berkesan. Kisah yang paling berkesan bagi saya adalah ketika Nabi Muhammad SAW berhasil menaklukkan kota Mekah atau Fathul Mekah. Pada saat itu, Rasulullah memiliki kekuasaan penuh untuk membalas perlakuan kaum Quraisy yang selama bertahun-tahun menyiksa, menghina, dan mengusir beliau serta para sahabat. Namun, Rasulullah tidak memilih balas dendam. Beliau justru berkata, "Pergilah kalian, karena kalian semua bebas." Sikap pemaaf Nabi menunjukkan akhlak yang sangat mulia. Dari kisah ini, saya belajar bahwa memaafkan jauh lebih baik daripada membalas keburukan dengan keburukan. Lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3, poin A. Jelaskan secara lengkap mengenai konsep manusia, makhluk belajar, dan belajar sepanjang hayat. Kaitkan dengan dasar dalil minimal 3 ayat atau hadis. Jadi, jawabannya, Islam itu memandang manusia sebagai makhluk pembelajar yang harus terus menuntut ilmu sejak lahir hingga akhir hayat. Sesuai dengan dalil pada surah Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kedua terdapat dalam surah Zumar ayat 9 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, Amman huwa qanitun ana al-laili sajidaw wa qa'imayah zarul akhirata wa yarjurah matar rabbih. Qul hal yastawina ya'lamu nawalladzina la ya'lamun innama yatadzakkarul albab, yang artinya, apakah orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dalam keadaan bersujud, berdiri, takut pada azab akhirat yang mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah,
Nabi Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui hak-hak Allah dengan orang-orang yang tidak mengetahui hak-hak Allah? Sesungguhnya hanya ulul albab atau orang-orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Selanjutnya, dalil ketiga yang terdapat dalam surah Toha ayat 114 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'alallahul malikul haqq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli ay yuqda ilaika wa yuhu wa qurrab izidni ilma. Ya, Maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Janganlah engkau Nabi Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai pewahyuannya kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimat, yang artinya menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Dari dalil tersebut dapat dipahami bahwa belajar merupakan kewajiban sepanjang hayat dan menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas diri serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut soal poin 3B. Pertanyaannya, bagaimana saudara menerapkan dalil tersebut di atas menjadi muslim pembelajar dalam kehidupan sehari-hari? Jadi jawabannya, penerapan konsep muslim pembelajar dalam kehidupan sehari-hari saya lakukan dengan yang pertama itu ada rajin mengikuti perkuliahan dan belajar mandiri. Yang kedua itu ada membaca buku dan sumber ilmu yang terpercaya. Yang ketiga itu memanfaatkan teknologi untuk menambah wawasan. Yang keempat ada mengikuti kajian keagamaan. Yang kelima ada mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Dan yang terakhir itu ada terus belajar keterampilan baru yang bermanfaat bagi masa depan. Dengan demikian, saya berusaha menjadi pribadi yang selalu berkembang dan tidak berhenti untuk belajar. Lanjut soal nomor 4. Poin 4A. Soalnya, jelaskan dan beri contoh mengenai apa yang dimaksud Islam dan sains atau islamisasi sains. Jadi jawabannya ialah Islam dan sains merupakan dua hal yang saling mendukung. Islam memberikan landasan nilai dan tujuan, sedangkan sains menjadi sarana untuk memahami alam semesta. Islamisasi sains adalah upaya mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah berlandaskan nilai-nilai Islam, sehingga ilmu tidak hanya menghasilkan kemajuan teknologi saja, tetapi juga membawa kemaslahatan antar umat. Contohnya, ada pengembangan teknologi kesehatan untuk membantu manusia. Contoh lain yaitu ada penelitian energi terbarukan untuk menjaga lingkungan dan penggunaan teknologi informasi secara etis dan bertanggung jawab. Dalam Islam, penelitian ilmiah dipandang sebagai bentuk ibadah apabila dilakukan untuk mencari kebenaran dan kemanfaatan bagi umat manusia. Soal poin 4B. Pertanyaannya, dalam surah Al-Alaq dijelaskan mengenai perintah untuk membaca. Berikan refleksi saudara terhadap ayat tersebut dan kaitkan dengan manusia makhluk peneliti. Jadi jawabannya yaitu perintah membaca Al-Quran surah Al-Alaq tidak hanya berarti membaca tulisan, tapi juga membaca fenomena alam, kehidupan sosial, dan berbagai tanda kebesaran Allah. Sebagai mahasiswa, saya memaknai ayat tersebut sebagai dorongan untuk memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, berpikir kritis, melakukan observasi, penelitian, serta mencari solusi terhadap berbagai permasalahan. Dengan demikian, manusia disebut makhluk peneliti karena Allah telah membekali manusia dengan akal untuk mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan demi kemaslahatan bersama. Lanjut soal nomor 5, poin 5A. Pertanyaannya, jelaskan secara rinci faktor apa saja yang dapat menjadi pendukung semua kemajuan tersebut dapat tercapai. Jadi, jawabannya yaitu kemajuan peradaban Islam dapat tercapai karena berbagai faktor utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, itu Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Yang kedua, itu semangat menuntut ilmu yang tinggi. Yang ketiga, dukungan para pemimpin terhadap pendidikan dan penelitian. Yang keempat, tradisi membaca.
menulis, dan berdiskusi. Yang kelima, sikap terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keenam, persatuan umat dalam membangun peradaban. Yang ketujuh, akhlak yang baik dan tanggung jawab sosial. Faktor-faktor tersebut melahirkan banyak ilmuwan muslim yang memberikan kontribusi besar dalam bidang kedokteran, matematika, astronomi, filsafat, dan teknologi. Lanjut ke soal poin 5B. Pertanyaannya, jelaskan mengapa kemajuan peradaban tersebut pada akhirnya melemah dan tergantikan peradaban budaya lain. Jadi, menurut saya, kemunduran peradaban Islam terjadi karena beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu, menurunnya semangat belajar dan penelitian. Yang kedua itu, munculnya perpecahan di kalangan umat. Yang ketiga itu ada lemahnya kepemimpinan. Yang keempat itu ada ketergantungan terhadap kejayaan masa lalu. Selanjutnya itu ada kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir itu ada masuknya pengaruh kolonialisme yang melemahkan berbagai aspek kehidupan umat muslim. Jadi pelajaran yang dapat diambil adalah bahwa kejayaan hanya dapat dipertahankan apabila umat Islam tetap berpegang pada ajaran agama, menjaga persatuan, serta terus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pemaparan saya mengenai jawaban ujian akhir semester mata kuliah pendidikan agama Islam. Dari seluruh pembahasan dapat disimpulkan bahwa keimanan akhlak, semangat belajar, penelitian, dan pembangunan peradaban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam ajaran Islam. Sebagai mahasiswa dan generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menambah wawasan dan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas diri sebagai seorang muslim yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.